Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Kita akan segera memasuki bulan Agustus dan mengakhiri bulan Juli. Tetapi rupanya pandemi belum berakhir ya. Namun demikian kita tidak perlu terlalu takut, tetapi juga jangan mengabaikan. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini akan meyakinkan kita di tengah situasi yang kurang nyaman, Tuhan akan tetap menjadi gembala dan sahabat yang baik bagi kita. Firman Tuhan hari ini dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai dengan 44. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar dari firman Tuhan bagaimana Engkau mengasihi orang-orang yang datang kepadamu dalam kemiskinan, dalam kesakitan, dalam kebingungan, dalam kesedihan, dalam kehausan akan pengajaran tentang kebenaran. Dan Engkau memberikan kepada mereka kesegaran-kesegaran baru, hingga ketika mereka tidak lagi bersama dengan Tuhan Yesus, mereka tetap hidup dalam kesegaran karena kuasa Roh yang berkuasa atas mereka. Kami juga ingin dikuasai oleh Roh Kudus supaya firman yang kami baca renungkan boleh menjadi kekuatan baru yang bercahaya dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini kita membaca hal yang menarik. Ketika mereka bercerita kepada Yesus, lalu Yesus berkata, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Yesus mungkin sudah capek, murid-murid sudah capek. Lalu mereka naik perahu,
ya, ke satu tujuan. Tapi ada orang yang nguping, ada orang yang mendengar, oh mereka mau ke tempat tertentu. Oleh karena itu dia lari lewat jalan darat sambil mengajak orang banyak. Dan akhirnya ketika Yesus sampai, ternyata orang banyak sudah nunggu. Dan pada saat itu dikatakan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Ini hal yang sangat menarik. Karena apa? Ketika istirahatnya tidak jadi, dia tidak marah, dia tidak kecewa, dan juga tidak sakit. Karena hatinya didorong oleh belas kasihan, hatinya didorong oleh cinta kasih, hatinya didorong oleh sukacita, maka segala hal yang berkaitan dengan dirinya itu bisa ditunda. Itu bisa membuat dia tidak kecewa dan marah. Mari sekarang kita juga belajar. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan supaya kalau ada hal yang tertunda kita tidak marah, ya, tidak kecewa, tetapi kita bisa tetap merasakan kebesaran kasih Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan ini kita mau diajarkan beberapa hal yang menarik. Yang pertama, bahwa Yesus itu tidak jadi marah, tidak emosi ketika istirahatnya tidak jadi. Ya. Lalu yang kedua, justru istirahat itu digantikan dengan bekerja. Dan pekerjaannya itu bukan untuk dirinya, tapi untuk orang banyak, memberikan kesegaran dan menolong orang banyak mendapatkan tuntunan. Nah yang ketiga, ketika hari malam dikatakan maka orang-orang harus makan. Murid-murid bingung nyiapin makanan sedemikian banyak. Tapi Yesus tetap berkata, kamu harus beri mereka makan. Nah dalam kebingungan akhirnya Yesus bertanya atau memberi jalan, coba cari ya, ada bekal apa. Ternyata ada bekal sedikit. Dan Yesus berkata bawa ke sini. Lalu Yesus memberi berkat dengan kuasanya dan dibagikan sehingga orang bisa makan sampai kenyang. Ini menandakan bahwa Yesus itu memelihara kehidupan dari hal yang kecil, yang sedikit. Tetapi dengan kuasanya bisa menjadi berkat yang besar asalkan keterlibatan itu tetap ada. Apa Yesus nggak bisa menjadikan dari batu itu roti? Bisa. Tapi Yesus justru mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak berbagi kehidupan. Bukan cuma Yesus yang berbagi, istirahatnya nggak jadi ya. Tetapi murid-murid dan orang banyak juga diajarkan untuk berbagi kehidupan di tengah suasana yang susah. Dan ini yang menjadi pedoman kita pada hari ini. Yang pertama, kita tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah pemelihara kehidupan. Ya, Yesus itu pemelihara kehidupan. Dia tahu manusia butuh makan. Dan ketika tidak ada makan dan murid-muridnya mau mengusir, Yesus berkata tidak, bukan gitu caranya. Beri mereka makan dari apa yang ada. Ketika dibawa kepada Yesus lalu diberkati dengan kuasa, yang kecil itu bisa menjadi besar. Yang sedikit bisa menjadi banyak. Asalkan ada kemauan, kerelaan, dan kepercayaan. Nah di tengah suasana yang susah seperti ini juga, maka marilah kita belajar untuk berbagi kehidupan. Dari yang sedikit yang kita punya, kita serahkan pada Tuhan, maka kuasa akan terjadi, orang banyak akan menikmati. Apa yang sedikit itu? Ya mungkin kita cuma bisa membungkus nasi 5 bungkus, tapi kalau semua orang gereja Tuhan, jemaat GKI Sangkra bisa membungkus 5 nasi tiap hari, lalu dibagikan kepada mereka yang belum bekerja, kepada mereka yang terpaksa tidak bekerja, kuli-kuli harian, yang tidak lagi mendapat nafkah, keluarga mereka, lalu anak mereka, ya saya yakin mereka masih bisa makan. 5 roti 2 ikan itu bukan makanan mewah, tapi bisa mengenyangkan. Mungkin Anda bisa cuma 3 bungkus. Nah, kalau semua 3 bungkus kali berapa? Yang ditolong berapa? Dan mereka akan menjadi kenyang. Inilah kebesaran kasih Allah. Bahwa Allah mampu melakukan kuasa, tetapi Allah juga menghendaki keterlibatan kita di tengah situasi susah untuk berbagi. Itulah hal yang harus kita pelajari, bahwa Allah tetap memelihara
tetapi Allah juga mengikut sertakan umatnya. Allah memelihara dalam Yesus. Dan Yesus mengikut sertakan baik murid-murid maupun orang banyak. Mereka berbagi dan di situ terjadi kenikmatan bersama. Pandemi kapan berakhir, Bu? Waduh, saya bukan Tuhan. Saya juga tidak tahu. Tetapi tidak perlu kita bertanya hal seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana ketika suasana masih seperti ini, kita tetap bisa merasakan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu kami mau bersyukur, kami mau berbagi dengan orang-orang yang lebih susah dari kami. Yang pertama ya. Yang kedua, kita belajar bahwa ketika keinginan kita tidak terjadi, jangan cepat emosi. Yesus dan murid-muridnya mengatakan, yuk kita istirahat, yuk udah capek nih. Nah, lalu mereka naik perahu, tapi ketika sampai di darat ternyata orang banyak nunggu. Nah, itulah belas kasih Allah di dalam Yesus. Yesus tidak marah, tidak kecewa, tidak jengkel, tetapi dia langsung mengajar. Jadi keinginannya tidak terkabul, tidak tercapai. Mau istirahat aja nggak bisa. Tetapi dia semangat. Karena apa? Karena yang dihadapi adalah nyawa. Orang-orang yang menanti kesegaran. Dan dia dipercaya sebagai yang mampu memberi kesegaran. Dan oleh karena itulah kesegaran dari surga dia bagikan. Hilangnya, capeknya hilang, dia segar. Orang yang mendengarkan juga ikut segar. Inilah pelajaran kedua. Kalau keinginan kita belum terkabulkan, jangan kemudian kita cepat marah dan kecewa. Tapi mari kita lihat orang di sekitar kita. Mungkin belum terkabulnya karena ada tujuan-tujuan yang Tuhan ingin bukakan supaya iman kita semakin lebih segar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada antrian panjang untuk ambil jatah beras. Ya. Jadi ada antrian lalu untuk ambil jatah sembako. Kemudian ada seorang ibu itu sudah ngantri sekian lama, kira-kira 3 orang di depannya, lalu giliran dia. Jadi dia orang keempat, ya sudah dekat. Ya. Ketika dia sedang ngantri, tiba-tiba HP-nya berdering. Dan dikatakan oleh suaminya, cepat mah pulang dulu, ini ada hal yang gawat. Opo, itu sudah tekan. Tunggu, ndak bisa. Suaminya bilang gitu. Ayo pulang. Ada masalah besar di sini. Ayo pulang. Nah ini berasnya, wis ndak usah dipikir. Nanti kita cari lagi. Ya akhirnya istrinya bingung. Oh, tinggal 3 kok. Sejak pagi dia sudah nunggu sekian jam. Nah kok tiba waktunya dia disuruh pulang. Tapi dia mencoba mendengarkan suara suaminya yang gugup, yang bingung, yang sedang kacau. Akhirnya dia katakan, ya sudah, nanti aku antri lagi besok. Dia tinggalkan tempat itu dan dia pulang. Ternyata di rumah, walaupun tidak disampaikan oleh suami, dia melihat anaknya berdarah-darah karena jatuh. Ya, anak itu naik sepeda motor, disenggol orang, lalu diantar orang lain pulang. Nah, suaminya tidak mau cerita karena takut istrinya nanti jatuh lagi naik motor. Ya, karena bingung gitu. Akhirnya dia tahu ini lebih penting. Nyawa ini lebih penting daripada antri beras. Ya. Memang dia perlu beras, tapi nyawa anaknya jauh lebih penting. Oleh karena itu bersama dengan suaminya dia segera mencari puskesmas, mengobati anaknya. Dan ketika pulang dari puskesmas, anaknya berbaring, ibu itu pergi ke dapur, dia lihat berasnya, ya kalau 2-3 hari masih cukup lah. Bersyukur anaknya sudah bisa diobati, walaupun berasnya melayang, tapi saya masih bersyukur masih ada sisa. Nah pada hari ketiga ketika berasnya habis, antrian sudah tutup. Dia bingung. Disinilah pemeliharaan Tuhan. Ada beberapa tetangga yang tahu peristiwa itu dan yang ikut antri bersama dia, urun beras. Yuk diurunke sedikit-sedikit. Supaya ibu ini yang gak sempat antri ini tetap bisa makan. Dan ternyata terjadi. Tetangga-tetangga itu cuma ambil sedikit sejimpit itu ya, istilah jimpitan. Dikumpulkan jadi satu,
lalu diantarkan. Bukan main sukacitanya, dia katakan, Tuhan engkau tetap memelihara. Antrian giliranku sudah tiba, aku disuruh pulang, ternyata ada nyawa yang harus aku openi. Ketika aku ngopeni nyawa anakku, titipan Tuhan, beras itu terkirim. Jadi dua-dua dia dapat. Anaknya dalam pemulihan, berasnya juga dia dapat. Ya memang tidak full seperti jatah, tapi toh paling tidak dia tetap bisa menikmati jatah berasnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita belajar. Ketika keinginan kita belum terkabul dan ada hal lain yang lebih penting, percayalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Jadi jangan berkeluh kesah, jangan ngomel, jangan khawatir, jangan takut. Dalam keterbatasan kita masih bisa terbagi. Semua yang antri beras itu orang terbatas. Tapi diambil sejimpit tidak membuat mereka kelaparan. Namun menolong satu keluarga untuk bisa menikmati makan. Inilah cinta kasih. Kasih Allah yang besar diwujudkan kepada gerejanya. Wujudkanlah kasih Allah itu kepada sesama. Maka sesama akan melihat betapa besarnya kasih Allah kepada dirinya. Dan gereja Tuhan akan semakin hidup. Gedung gereja boleh ditutup. Tetapi kasih Allah tidak akan terbatas dan tidak bisa ditutup. Wujudkanlah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Tuhan, ketika kami percaya Engkau gembala kami, memelihara hidup kami, maka kami juga punya sukacita untuk berbagi kehidupan dari keterbatasan dan kekurangan kami. Ketika disatukan dengan teman-teman kami yang lain, maka bisa menjadi berkat yang besar karena kuasa Tuhan terjadi. Ajarkan kami melihat kuasa itu dan merasakannya. Biarlah berkat-Mu melimpah, mencukupkan bukan cuma kami, tetapi begitu banyak orang yang merasakan kasih setia kebesaran Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak hal tak ku pahami dalam masa